Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada tanggal 1 di bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka pada hari ini dan besok. Mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa ini di Gunung Sinai. Sebab itu, engkau harus memasang batas sekeliling bangsa itu dan berkata, jagalah dirimu, jangan mendekati gunung itu atau menyentuh batasnya. Siapapun yang menyentuh gunung itu, ia pasti dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh menyentuhnya, sebab ia pasti dilempari dengan batu atau dipanah. Baik itu binatang ataupun manusia, tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu Musa turun dari gunung menemui bangsa itu. Ia menguduskan bangsa itu, dan mereka pun mencuci pakaian mereka. Kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan jangan bersetubuh dengan perempuan. Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari, ada guruh, kilat, dan awan tebal di atas gunung, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan mereka berdiri di kaki gunung. Seluruh gunung Sinai berasap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari tempat peleburan, dan seluruh gunung itu gemetar dengan hebat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa berbicara, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan Musa naik ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah bangsa itu, supaya mereka jangan menerobos untuk melihat Tuhan, dan banyak dari mereka akan tewas. Juga para imam yang datang mendekati Tuhan harus menguduskan dirinya, supaya Tuhan tidak menumpas mereka. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu akan mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas sekeliling gunung ini, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, turunlah,
Kemudian naiklah engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menerobos untuk naik mendekati Tuhan, supaya mereka jangan ditumpasnya. Lalu turunlah Musa menemui bangsa itu dan menyampaikan hal itu kepada mereka. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Orang Israel takut akan penampakan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan ketika guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Bangsa itu menjadi takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau saja yang berbicara dengan kami akan mendengarkan. Janganlah Allah yang berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Bangsa itu berdiri jauh-jauh, sedangkan Musa pergi mendekati awan yang kelam, tempat Allah berada. Peraturan tentang berhala dan mezbah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jangan kamu membuat di sampingku ilah dari perak, juga ilah dari emas jangan kamu buat bagimu. Engkau harus membuat bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya kurban bakaranmu dan kurban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembumu. Di setiap tempat yang kutentukan sebagai tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Tetapi jika engkau membuat mezbah dari batu bagiku, jangan kau mendirikannya dari batu yang dipotong. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan alat pemotong, engkau menajiskannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan tersingkap di atasnya. Peraturan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau sampaikan ke hadapan mereka.
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ia harus bekerja selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 ia boleh keluar sebagai orang merdeka tanpa membayar apa-apa. Jika ia datang seorang diri, ia juga keluar seorang diri. Jika ia mempunyai istri, istrinya boleh keluar bersama dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, perempuan itu dengan anak-anaknya tetap milik tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu menyatakan, "Aku menyayangi tuanku, istriku, dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai seorang merdeka," maka tuannya harus membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk cuping telinganya dengan alat tusuk. Lalu budak itu harus bekerja padanya untuk selamanya. Apabila seseorang menjual anaknya perempuan sebagai budak, perempuan itu tidak boleh keluar seperti keluarnya budak laki-laki. Jika perempuan itu yang telah dipilih sebagai gundik tidak lagi disukai tuannya, maka tuannya harus mengizinkan dia ditebus. Tuannya tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing, karena ia telah mengingkari janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya menentukan perempuan itu untuk anaknya laki-laki, tuannya harus memperlakukannya seperti layaknya bagi anak perempuan. Jika tuannya mengambil seorang perempuan lagi sebagai gundik, ia tidak boleh mengurangi hak atas makanan, pakaian, dan persetubuhan bagi perempuan yang pertama. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, perempuan itu boleh keluar tanpa membayar uang sedikit pun. Peraturan tentang berbagai jenis ganti rugi. Siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Tetapi, jika pembunuhan itu tidak terencana, melainkan tangannya dibiarkan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat baginya untuk melarikan diri. Jika seseorang tersurut amarah terhadap sesamanya sampai ia membunuhnya dengan tipu daya, engkau harus mengambil orang itu, bahkan demi mesbahku pun, supaya ia dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang menculik seseorang, entah ia telah menjualnya atau kedapatan masih menahannya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila orang bertengkar dan yang seorang memukul sesamanya dengan batu atau tinju, namun sesamanya itu tidak mati, hanya terpaksa berbaring di tempat tidur, jika ia masih dapat bangun dan berjalan-jalan di luar dengan tongkat, maka orang yang memukulnya bebas dari hukuman. Hanya saja ia harus membayar ganti rugi selama sesamanya menganggur dan mengurusnya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati seketika oleh tangannya, pastilah dituntut pembalasan untuk budak itu. Namun, jika budak itu masih hidup sehari 2 hari, janganlah dituntut pembalasannya, sebab budak itu harta miliknya. Apabila orang berkelahi dan seorang perempuan hamil kena pukul sehingga ia keguguran, tetapi ia sendiri tidak mengalami cedera, orang itu pasti akan didenda sesuai dengan tuntutan suami perempuan itu. Ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mengalami cedera, engkau harus menuntut nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan sampai rusak,
orang itu harus melepaskan budaknya menjadi orang merdeka sebagai ganti matanya. Jika ia merontokkan gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, ia harus melepaskan budaknya itu menjadi orang merdeka sebagai ganti giginya. Apabila seekor lembu jantan menyeruduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jika seekor lembu sudah sering menyeruduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau mengurungnya, bila lembu itu menyeruduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati dan pemiliknya pun harus dihukum mati. Tetapi jika uang tebusan dibebankan atas pemiliknya, ia harus membayar semua yang dibebankan kepadanya sebagai tebusan nyawanya. Kalau yang diseruduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan yang sama. Tetapi, jika lembu itu menyeruduk seorang budak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Jika seseorang membuka penutup sumur atau jika seseorang menggali sumur dan tidak menutupnya, lalu seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, pemilik sumur itu harus membayar ganti rugi dengan memberi uang kepada pemilik ternak. Tetapi ternak yang mati itu menjadi miliknya. Apabila lembu seseorang menyeruduk lembu yang lain sampai mati, lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya harus dibagi dan lembu yang mati itu dibagi juga. Tetapi jika lembu itu diketahui sudah sering menyeruduk, namun pemiliknya tidak mau mengurungnya, ia harus mengganti rugi sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi lembu yang mati itu menjadi miliknya.